Salam jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Renungan Kelana Sabda edisi Rabu 11 November 2020. Bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil dari penginjil Lukas yang kita dengarkan hari ini mengantar kita dalam suasana di saat Yesus sedang melakukan aktivitas kesehariannya, yakni berkeliling untuk mengajar. Kali ini Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem dan melintasi perbatasan Samaria dan Galilea. Dalam perjalanan tersebut, Yesus bertemu dengan 10 orang kusta yang memohon belas kasihannya untuk mentahirkan mereka. Orang Yahudi menganggap penyakit kusta sebagai hukuman atas dosa tertentu dan mengucilkan penderitanya. Itulah sebabnya mereka hanya berteriak dari kejauhan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka tidak dapat mendekati Yesus karena hukum Ibrani melarang orang kusta mendekati siapapun. 10 orang kusta itu tidak langsung meminta Yesus memberi kesembuhan. Mereka hanya meminta belas kasihannya agar sudi melihat penderitaan mereka. Yesus mendengar teriakan mereka dan menunjukkan kasih-Nya. Akan tetapi, apa yang ia lakukan kemudian? Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka. Ia tidak menjanjikan kesembuhan. Yesus terlebih dahulu ingin menguji ketaatan mereka. Ia memerintahkan agar mereka pergi menemui para imam. Ternyata para penderita kusta itu memiliki iman untuk menaati Yesus. Mereka menerima ujian dan membuktikan ketaatannya. Setelah itu, kesembuhan pun terjadi pada saat ke-10 orang kusta tersebut sedang menuju kepada para imam. Namun hanya 1 orang saja yang kembali memuliakan nama Allah dan mengucap syukur kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, belas kasih Yesus kepada ke-10 orang kusta membebaskan mereka dari beban yang sangat berat
untuk selamanya. Namun hanya satu orang yang bersyukur kepadanya, sedangkan yang lain melupakan dia. Kesembilan orang itu seolah hanya memanfaatkan Yesus, lalu melupakan dia setelah kebutuhan mereka terpenuhi. Apakah kita sering memanfaatkan Yesus untuk mencapai suatu tujuan tertentu? Ketika beban hidup terangkat dan hidup diberkati, terkadang kita, orang yang percaya, tidak lagi menempatkan Yesus sebagai yang terutama. Bukankah hal itu menandakan tak adanya ucapan syukur atas kasih, kebaikan, dan pertolongannya? Dalam menjalani keseharian hidup kita, tentulah kita akan memerlukan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Sekiranya saat ini kita sedang sakit atau mengalami masalah, kita mungkin telah berseru kepada Tuhan agar Ia berkenan untuk menolong kita. Setelah semuanya itu berlalu dan campur tangannya kita alami, pastikan kita tidak lupa untuk berterima kasih kepadanya. Semoga demikian.